Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, berjumpa lagi kita pada pertemuan perkuliahan program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sri Lahad, yang pada kali ini kita bertemu dalam mata kuliah Manajemen Perubahan dan Pengembangan Organisasi. Ada dua hal pokok dalam pembahasan mata kuliah ini. Yang pertama tentang manajemen perubahan, sementara yang kedua adalah tentang pengembangan organisasi. Kedua hal ini akan kita penggal menjadi dua bagian. Pertama, kita akan banyak membahas tentang manajemen perubahan pada penggalan pertama dari sekarang sampai nanti menjelang mid semester atau UTS. Sementara setelah ujian tengah semester, kita akan membahas panjang lebar tentang pengembangan organisasi. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara tentang manajemen perubahan artinya adalah bagaimana perubahan itu kita kelola sedemikian rupa. Perubahan ini adalah pergantian keadaan dari yang lama kepada yang baru. Perubahan ialah perbedaan keadaan dari fase tertentu menuju fase yang lain. Tidak semua perubahan itu baik, namun menuju hal yang lebih baik mesti harus ada perubahan. Dan di dunia ini tidak ada yang kekal kecuali perubahan itu sendiri. Inat zamana qad istadar, zaman berganti, masa berputar, dan yang paling kekal adalah perubahan. Perubahan itu dilaksanakan atau dilakukan dengan mentransformasikan beberapa elemen penting dalam organisasi, sehingga merubah cara berpikir orang, merubah prosedur organisasi, bergantinya alat-alat dan segala macam yang tujuannya adalah untuk merubah hasil kerja agar lebih efektif dan lebih efisien. Perubahan yang dimaksud dalam konteks ini adalah perubahan yang dilakukan dengan sengaja, terstruktur, dan dilakukan dari atas ke bawah secara menyeluruh dalam organisasi. Mata kuliah kita ini, Manajemen Perubahan dan Pengembangan Organisasi, akan mempelajari tentang teori dasar manajemen perubahan, faktor-faktor yang berkaitan dengan perubahan, kendala terjadinya perubahan, dan contoh transformasi perubahan. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, manajemen perubahan ialah pendekatan sistemik. Pendekatan sistemik itu artinya kita memandang organisasi sebagai sebuah sistem. Tidak bisa kita melakukan perubahan hanya bagian-bagian tertentu saja dari organisasi, tapi perubahan itu kita lakukan secara sistemik dari yang paling besar sampai kepada yang kecil atau sebaliknya. Nah, karena dia perubahan sistemik, maka perubahan itu baik dalam perspektif organisasi secara keseluruhan dan dalam perspektif individu. Jadi perubahannya total. Ibarat dalam sebuah kendaraan, maka kendaraan itu yang paling menentukan kendaraan itu bisa berjalan atau tidak bukan karena rodanya atau bannya, bukan juga karena mesinnya, bukan juga karena sopirnya, bukan juga karena BBM-nya. Tapi kendaraan itu bisa berjalan, bisa beroperasi karena keseluruhnya hidup, keseluruhnya berfungsi. Itulah disebut dengan sistemik. Nah, kita memandang organisasi sebagai sesuatu yang sistemik. Melakukan perubahan artinya melakukan perubahan secara sistemik. Manajemen perubahan setidaknya berkaitan dengan 3 aspek yang berbeda, termasuk di antara adaptasi terhadap perubahan, mengawasi perubahan, dan tentu saja adalah implementasi atau melaksanakan perubahan itu sendiri. Ada perbedaan antara perubahan dengan manajemen perubahan. Kalau manajemen perubahan, tentu saja ini berkaitan dengan aktornya, siapa yang melakukan perubahan, desainnya seperti apa perubahan yang diinginkan, penataannya ditata sedemikian rupa, bagaimana penataannya, kontrol atas perubahan, dan lain-lain. Nah, itulah disebut dengan manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah berkaitan dengan proses kerja, membuat perubahan, sedangkan perubahan saja adalah kata sifat atau kata benda. Jadi tentu berbeda antara kata perubahan dengan manajemen perubahan. Kalau manajemen perubahan tentu saja perubahan yang sudah dikelola sedemikian rupa berkaitan dengan siapa, apa, bagaimana, dan seperti apa perubahan itu dilakukan.
Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa jenis perubahan dalam organisasi. Jenis yang pertama adalah perubahan misi, perubahan tujuan, mission change. Perubahan ini dimulai dengan perubahan misi utama organisasi. Perubahan misi akan berimplikasi banyak pada tataran strategi dan teknis dalam organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan strategi. Perubahan strategi menyangkut cara tertentu yang dipakai untuk menuju misi organisasi. Apabila misi telah kita tetapkan sedemikian rupa, tentu saja untuk mencapai misi sesuai dengan waktu yang ditentukan, sesuai dengan kekuatan yang kita miliki, sesuai dengan peluang yang ada, atau juga mungkin kelemahan yang ada pada organisasi, maka untuk mencapai misi tersebut kita harus merubah strateginya. Merubah strategi ini merupakan jenis perubahan yang kedua, yaitu perubahan menyangkut cara tertentu yang dipakai untuk menuju misi organisasi. Bahkan perubahan strategi ini sering kita dengar pada dunia militer. Bagaimana strategi memenangkan pertempuran, bagaimana strategi memenangkan sebuah bisnis. Kalau dalam bisnis, awalnya memang strategi ini digunakan oleh dunia militer. Keberhasilan dunia militer dalam melaksanakan pertempuran, dalam merebut wilayah dan seterusnya, ini digunakan juga oleh dunia bisnis. Strategi untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan di dalam dunia organisasi pemerintahan juga strategi digunakan agar lebih hemat, agar lebih fokus, agar lebih berdaya guna seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu pada jenis perubahan yang ketiga adalah perubahan struktural dan tata cara pelaksanaannya. Mungkin selama ini kita melaksanakan dengan cara-cara yang lama. Ternyata cara-cara yang lama ini tidak produktif lagi. Tidak sesuai lagi dengan zamannya, tidak sesuai lagi dengan eranya. Zaman sudah berubah. Maka tentu harus kita melakukan perubahan, dari perubahan struktural dan tata cara pelaksanaannya, menyangkut penataan organisasinya, susunan organisasinya, mengubah personil dan peralatan, siapa yang layak melakukan apa, alat apa saja yang cocok yang kita lakukan untuk melakukan perubahan. Yang berikutnya adalah perubahan teknologi. Ini yang paling drastis sekarang ini. Ada tiga teknologi besar yang merubah kehidupan organisasi dan kehidupan manusia secara umum sekarang. Pertama adalah perubahan teknologi transportasi, teknologi komunikasi, dan teknologi informasi. Ketiga bentuk perubahan inilah yang sekarang sedang terjadi sangat pesatnya, terutama teknologi komunikasi dan informasi. Nah, perubahan teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan seterusnya, ini tentu saja tujuannya adalah untuk memperlancar pekerjaan dalam rangka mencapai misi organisasi. Jadi keberadaan teknologi ini adalah guna mencapai tujuan dan misi organisasi. Dan yang kelima, yang terakhir, jenis perubahan dalam organisasi itu adalah merubah perilaku orangnya. Ini yang berat sebenarnya. Wilayah perilaku menyangkut disiplin waktu, cara mengisi waktu, peningkatan kualitas kerja seseorang. Merubah perilaku membutuhkan waktu yang lama. Karena di sini dibutuhkan pendidikan, dibutuhkan kesadaran, dibutuhkan motivasi, dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah jenis perubahan dalam organisasi yang harus kita ketahui. Perlu kita diskusikan kelima jenis ini dalam kuliah kita ini. Silakan Bapak Ibu mencari bahan, mencari sumber yang lain tentang 5 jenis perubahan ini yang perlu kita diskusikan. Mungkin berkaitan dengan organisasi tempat Anda bekerja atau organisasi di mana Anda melakukan aktivitas, baik organisasi bisnis, organisasi publik, termasuk juga organisasi sosial kemasyarakatan. Demikian saja pengantar dari mata kuliah ini, dan untuk lebih mendalami materi ini, Anda bisa membaca buku ini, Manajemen Pelayanan,
dan pengembangan organisasi. Ada dijual di toko buku, di Gramedia, atau juga mungkin di secara online di Bukalapak, di Tokopedia dan lain-lain. Dan juga buku-buku yang lain manajemen perubahan seperti manajemen perubahan yang dikarang oleh Profesor Winardi, guru besar dari Universitas Padjadjaran, dan manajemen perubahan lain-lain yang Anda bisa akses di internet ya. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.